وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من المحدثات ومن النار. Ibu-ibu yang saya hormati, puji dan syukur kembali kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita memuja dan memuji serta bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan karunia beserta nikmat yang begitu banyak kepada kita. Alhamdulillah, kita mendapati diri dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada kekurangan satu apapun. Walhamdulillah, syukur. Yang beraktivitas kembali bisa beraktivitas. Yang beraktivitas kembali bisa beraktivitas. Dan yang paling besar dari itu adalah ni'matani 'azimatan, dua nikmat yang agung dan besar. Nikmat iman, nikmat Islam. Dan alhamdulillah kita masih terjaga di atas dua nikmat tersebut. Allah berikan kita nikmat sehat, nikmat afiat, juga Allah masih menjaga kita di atas iman dan di atas Islam. Maka hendaknya dari nikmat-nikmat ini, ibu-ibu, kita menjadi orang yang pandai-pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya kita terpelihara di atas nikmat-nikmat dan karunia-karunia. Dan yang lebih dari itu, ibu-ibu, Allah Ta'ala memakmurkan kita. Ibu-ibu mungkin mohon tenang ya. Iya, suaranya agak ribut. Allah Ta'ala masih memakmurkan kita, dan Allah Ta'ala memakmurkan kita di atas nilai-nilai kebaikan dan ketaatan, seperti yang kita saksikan di pagi hari ini. Duduk di majelis ilmu, bisa hadir di majelis ilmu, Allah makmurkan kita di atas nilai-nilai itu. Dan ini adalah karunia besar dan rizki, ibu-ibu. Ini dicatat ya. Duduk di majelis ilmu itu adalah apa? Rizki. Rizki dari Allah. Rizki itu ada dua, ibu-ibu. Rizki duniawi sama rizki ukhra. Rizki dunia sama rizki akhirat. Nah, banyak dari kita, ibu-ibu, pandangan kita itu terfokus tentang rizki itu soal nilai. Fokus rizki itu tentang soal jumlah. Fokus rizki itu tentang soal rupiah. Ya enggak, Bu Ibu? Orang dibilang atau dikatakan rizkinya, orang mendapatkan rizki itu kalau dia dapat untung dari bisnisnya, dari dagangannya. Itu rizki versi sebagian banyak orang. Rizki apa? Rizki duniawi. Sementara jarang orang melihat ketika Allah mudahkan dia duduk di majelis ilmu itu sebagai rizki. Sebagai apa? Sebagai rizki. Makanya bapak saya rizki diberikan oleh Allah, rizki. Bisa hadir, digerakkan hatinya, mau hadir, duduk di majelis ilmu, belajar ilmu agama, mendengarkan ayat, mendengarkan hadis-hadis Sayyidina Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu rizki, ibu. Ada satu kisah menarik ya. Kisah menarik Imam Malik rahimahullah. Siapa? Imam Malik rahimahullah ta'ala. Imam Malik pernah disurati oleh seorang ahli ibadah. Ahli ibadah itu ya ahli ibadah, ibu. Jadi hari-harinya itu ibadah aja gitu. Iya. Ibadah aja. Kadang-kadang sampai jarang belajar. Jadi zikir aja gitu. Bagus, kita enggak menjelekkan ya, bagus. Tapi sampai dia ke puncak meremehkan siapa? Imam Malik. Karena Imam Malik
aktivitasnya itu kebanyakan apa? Ngajar gitu. Mungkin ya jarang-jarang mungkin dilihat Imam Malik mungkin punya satu waktu khusus seperti dia mungkin ya, sampai geleng-geleng gitu kan, la ilaha il, la ilaha il gitu kan. Nah, lalu dia kirim surat ke Imam Malik rahimahullah. Isi suratnya apa? Wahai Imam, masa pekerjaanmu itu hanya mengajar? Kapan engkau punya waktu khusus untuk bertemu dengan siapa? Allah. Itu kata siapa? Si ahli ibadah itu. Lalu Imam Malik membalas suratnya. Dan ini menarik ya. Apa balasan imamnya? Ya akhi, wahai saudaraku, annallaha ta'ala qassama al-a'mala kama qassama al-arzaq. Nah, itu ada kalimat bagus ya. Kalau bahasa kita sekarang kerennya itu apa? Quotes dari siapa? Imam Malik rahimahullah. Apa kata imamnya? Sesungguhnya Allah, ai akhi, saudaraku, sesungguhnya Allah membagi amalan-amalan sebagaimana Allah membagi rizki. Perhatikan tuh ibu. Amalan-amalan kebaikan, ibadah sebagaimana Allah bagi rizki. Sebagian orang, kata imam, ada yang dimudahkan untuk sholat malam, tapi tidak dibuka pintu rizki apa? Puasa sunnah. Ada orang kayak begitu ibu. Ada Allah bagi amalannya itu seneng gitu sholat malam, tapi kalau gantian makan, seneng banget kalau makan gitu. Tapi dia rajin apa? Rajin sholat malam. Biasanya kalau yang rajin sholat malam, matanya hitam tapi badannya gemoy biasanya. Itu sering apa? Sering makan biasanya di siang hari. Karena kalau biasanya orang sholat malam plus puasa itu biasanya badannya ceking, matanya blok biasanya. Itu ciri-ciri orang yang apa? Ciri-ciri orang sering sholat malam sama sering apa? Puasa. Tapi ibu-ibu, apa kata imamnya? Allah membagi amalan sebagaimana Allah membagi rizki. Ayo. Ada orang dibuka pintunya sholat malam, tapi tidak dibuka pintunya untuk mudah apa? Puasa sunnah. Ada juga sebaliknya. Rajin puasa sunnah, tapi malas sholat apa? Sholat malam. Atau kata imamnya, ada orang dibuka pintu sholat malam, tapi tidak dibuka pintu sedekah. Ya mungkin karena sadar diri kali ya, miskin gitu kan. Ya udahlah, sholat malam aja kita ngejar gitu kan. Karena kalau sedekah kan kita nggak punya apa? Nggak punya uang. Tapi kalau orang kaya dibuka pintu sedekah, meskipun mungkin dia jarang-jarang sholat malam atau mungkin jarang sholat sunnah, tapi dibuka pintunya oleh Allah melalui pintu apa? Senang sedekah gitu. Ada orang-orang kaya itu dapat uang 1 miliar, bangun masjid deh. Ada orang kayak gitu. Jadi nggak tahu nempetin uangnya kayaknya gitu kan. Daripada dia di deposito di bank, ya lebih baik di deposito di mana? Di akhirat kan begitu. Ada orang-orang kaya itu masya Allah gitu. Kalau diajak sedekah itu nggak tanggung-tanggung. Kadang 1 miliar gitu, 500 juta langsung blok gitu. Tapi dia jarang-jarang sholat malam, jarang puasa sunnah, jarang. Jadi Allah membagi rezeki, Allah membagi amalan sebagaimana Allah membagi rezeki. Kemudian kata Imam, ada orang tidak dibuka pintu sedekah, tapi dibuka pintu jihad. Jihad maksudnya apa? Pintu belajar. Jadi mungkin ada yang mungkin sholat malam nggak ada. Puasa sunnahnya juga nggak ada rajin banget. Tapi kalau gantian belajar, kajian dimanapun dia datang tuh. Jadi kita bisa mempotensialkan diri di setiap amalan yang Allah bagi. Di mana kita semangat ya, di situ kita apa? Itu yang kita apa istilahnya? Itu yang kita kejar gitu. Ibu-ibu. Nah, ibu-ibu yang semangat ngaji, kita yang kurang punya uang, ya udah ngaji aja. Karena kita mungkin jarang-jarang apa? Jarang-jarang sedekah. Yang mungkin ibu-ibu yang senang makan gitu ya, senang gitu ngundang-undang temannya, ayo jeng makan jeng di sini jeng gitu.
traktir sini, apa namanya, nongkrong di sini. Ada ibu-ibu tuh saya senang, saya suka lihat tuh. Ibu-ibu nongkrong gitu. Nongkrong ibu-ibu ya setengah tua gitu. Nongkrong di kafe gitu. Cerita gitu. Ada yang ceritain suaminya, ada yang ceritain tetangganya. Ya, senang makan, tapi nanti pulang sholat apa? Sholat malam, kan cakep gitu. Nah, jadi ada orang memang nggak bisa dia apa namanya puasa sunnah, tapi sholat malamnya rajin. Nah, maka apa kata Imam Malik? Dan engkau jangan mengira bahwa amalan yang aku rutinkan ini, apa maksudnya? Mengajar. Itu lebih buruk dari apa yang kamu rutinkan. Yaitu apa? Ibadah. Karena Sidina Sallallahu Alaihi Wasallam membedakan ahli ibadah sama ahli siapa? Ilmu. Makanya teman-teman, ibu saya, bapak-bapak, diberikan kemudahan untuk hadir di majelis ilmu itu nikmat besar, karunia. Apa kata Sidina? Fadlul alim, assalamualaikum warahmatullahi. Fadlul alim alal abidi ka fadlil qamari ala sairi il kawakib. Keutamaan satu alim di atas orang-orang ahli ibadah itu seperti keutamaan bulan di atas apa? Bintang. Ada orang ibu nih, rajin ibadah, tapi ini rajin belajar nih. Itu keutamaannya itu seperti bulan di atas bintang. Nah, makanya orang itu dia harus cerdas gitu loh. Dia harus cerdas karena kita itu tidak memiliki waktu banyak dan tidak memiliki umur yang terlalu panjang. Jadi kita harus cerdas, bisa memilih amalan-amalan yang potensinya itu besar. Dan amalan potensi yang paling besar itu apa? Duduk di majelis ilmu. Itu ibu-ibu ya. Makanya jangan malas ibu-ibu. Nah, saya lihat ada yang datang 2 orang, ada yang datang 3 orang. Bagus. Saling ingetin antar teman gitu. Bu, kita ngaji yuk. Ada kajian nih di situ. Dan insya Allah dari pertemanan, persahabatan, saling mengingatkan, itu nanti kebaikan. Di mana? Negeri akhirat. Karena salah satu yang bisa memberikan syafaat nanti kan teman yang apa? Teman yang soleh. Teman yang soleh. Makanya satu nasihat para ulama itu, seorang bernama Ibrahim itu pernah nanya sama murid-murid, wahai kalian murid-murid saya tanya, siapa menurut kalian orang asing? Oh, serentak murid menjawab, orang yang asing itu orang yang jauh dari kota halamannya, kampungnya, orang yang tidak punya teman, orang yang tidak punya sahabat, itu orang yang asing. Apa kata Imam Ibrahim? Lah, itu bukan orang asing. Orang asing yang menyedihkan itu adalah orang soleh berada di tengah orang-orang soleh. Dan orang ini mengajak kepada yang baik, didukung sama teman-temannya. Mencegah dari kemungkaran, ditolong sama teman-temannya. Dia kalau ada keperluan duniawi, dibantu sama teman-temannya. Setelah itu mereka meninggal dan tidak tertinggal kecuali sendiri. Itulah orang yang asing. Orang yang asing itu adalah orang yang tidak punya teman, orang-orang siapa? Soleh. Makanya kalau yang rame, jangan tentang ramenya doang ibu-ibu. Jangan soal tentang kita punya teman kongko-kongkoan, cuman sekedar untuk makan-makan, cuman sekedar untuk saling traktir. Teman yang soleh itu yang saling mengajak kepada kebaikan, mencegah kita dari kemungkaran. Nah, inilah nanti teman-teman yang memberikan syafaat. Ketika nanti dia masuk surga, lalu sahabatnya itu sudah berada di bibir neraka. Itu teman soleh ini dia nyari itu. Ya Allah, mana dulu si fulan yang teman saya setiap hari keluar ngaji itu? Oh, dia sudah di pinggir neraka. Tinggal Tinggal dibuang. Hanya demi Allah untuk membahagiakan si fulan ini masuk surga. Karena dia harus senangnya itu karena harus masuk sama siapa? Sahabatnya. Allah ambil sahabatnya itu lalu dimasukkan surga bareng-bareng. Itu luar biasa loh, Ibu. Tayyib. Nah, jadi keutamaan orang alim itu lebih besar di atas keutamaan siapa? Ahli ibadah. 1 bulan itu lebih utama daripada seluruh bintang karena bulan kan menerangi. Dan apa ibu-ibu? Orang yang mengambil banyak
dari ilmu agama, dari ilmu Sayyidina Rasulullah, ilmu sunnah, berarti dia sudah mengambil banyak dari apa? Dari apa? Dari warisan siapa? Rasulullah. Kan Sayyidina bersabda bahwasanya para nabi dan rasul itu wafat, mereka tidak meninggalkan harta. Mereka meninggalkan apa? Ilmu. Faman akhazahu akhadha bihazzin wafir. Siapa yang mengambil ilmu dengan bagian yang banyak, berarti dia sudah mengambil warisan yang. Sekarang saya tanya ibu-ibu, orang yang ngambil warisan, orang yang berhak dapat warisan, keluarga atau non keluarga? Keluarga. Berarti orang yang belajar ilmu agama termasuk menjadi keluarga siapa? Sayyidina. Kita tidak punya darah yang bersambung kepada Rasulullah. Kita enggak punya nasab yang bersambung ke Rasulullah. Tapi kita bisa menyambung diri sama Nabi, menjadi keluarganya dengan cara apa? Menuntut ilmu agama. Makanya kata Imam Ahmad rahimahullah, salawat yang sering kita ucap, Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Ya Allah, salawat atas Muhammad dan atas keluarga Muhammad. Yang sering kita ucap itu di mana? Di salat. Kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Kata Imam Ahmad rahimahullah bahwa keluarga yang dimaksud di situ siapa? Seluruh kaum muslimin secara umum, seluruh kaum mukminin secara umum. Tapi keluarga yang secara khusus siapa mereka? Mereka ahli ilmu. Berarti ibu kalau selawat kita masuk tuh. Makanya kecewa kita ibu-ibu kalau kita selawat, kemudian di selawat itu kita tidak termasuk. Kenapa? Karena kita tipe orang pemalas untuk menuntut ilmu. Makanya alhamdulillah kita memuji kepada Allah karena Allah sudah mudahkan kita untuk duduk di mana? Di majelis ilmu. Berarti kita keluarga siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salafus saleh itu orang yang banyak puasa, Bapak saya. Orang yang banyak puasa. Karena mereka faham bahwa puasa itu adalah madrasatun khuluqiyah. Dia adalah satu sekolah yang tempat menempah akhlak. Makanya kata sebagian ulama itu, puasa itu adalah satu tangga ma'rifat. Untuk bagian dari upaya menyucikan jiwa dan mempercepat serta mendekatkan diri kepada Allah. Karena faktor terbesar yang membatalkan orang untuk bisa cinta kepada Allah itu ada dua, Ibu. Faktor terbesar yang membatalkan orang untuk bisa cinta kepada Sayyidina, cinta kepada Allah itu ada dua. Satu, sering kenyang. Sering kenyang. Makanya orang kalau sering kenyang itu aneh-aneh biasanya. Coba lihat itu, orang kalau pulang habis kerja tuh. Habis kerja pulang. Mas, makan Mas, makan gitu. Kenyang gitu, habis kenyang, biasanya apa yang dicari? Tempat rebahan. Habis rebahan, yang dicari apa biasanya suaminya, Bu? HP biasanya. Kalau udah kenyang, rebahan, tinggal nikmatin apa? HP, buka YouTube, nonton, buka Instagram, apalagi kalau yang durjananya itu lihat orang joget-joget. Nah, di mana? Di Instagram gitu. Biasanya itu dilakukan oleh orang yang kenyang. Kalau orang lapar, kira-kira dia masih ada niat untuk lihat orang joget gak kalau orang lapar? Tidur orang lapar. Nah, makanya kata para ulama, pembatal terbesar untuk cinta kepada Allah itu apa? Sering kenyang. Makanya dulu para ulama-ulama kita tuh, Bapak saya, itu mereka adalah orang-orang yang banyak apa? Puasa. Kemudian kedua, yang membatalkan cinta kepada Allah itu ada dua, yaitu apa? Yang kedua, cinta dunia. Makanya benar kata satu dai misalkan mengatakan, ya sebenarnya bukan tentang soal nominal yang kamu punya, bukan tentang soal jumlah harta yang kamu miliki. Kaya boleh, tetapi mampu tidak untuk meletakkan kekayaan itu di mana? Di tanah. Iya, makanya pilihan kehidupan Sayyidina memilih hidup kaya atau miskin? Rasulullah miskin atau kaya? Miskin. Siapa yang bilang Rasulullah kaya?
Karena memang Rasulullah sengaja memilih diri untuk apa? Miskin. Karena kenapa? Karena Sayyidina paham bahwa di kekayaan itu potensi keburukan itu besar dibanding kemiskinan. Makanya, tapi anak nggak nyuruh antum jadi orang miskin, bukan. Ini pilihan hidup Nabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dulu ada, saya tambahkan, saya sisipkan satu kisah ya sebelum saya masuk ke Rasulullah. Dulu ada satu orang miskin yang dia itu menjadi wali, sekali dia berdoa itu Allah apa? Kabulkan. Karena apa? Miskin. Dia jarang-jarang makan yang syubhat, apalagi makan yang haram, karena memang jarang-jarang makan. Dia juga enggak punya rumah yang pondasinya itu dibangun dari uang kredit. Tidak, Bu? Tidak punya. Ada seorang miskin, dia datang ngaji, ingin belajar kepada seorang ulama di satu masjid. Dia datang itu dengan cukup aneh. Dia pakai gelondongan, ibu-ibu, pakai sarung. Karena saking miskinnya enggak punya baju. Enggak punya baju. Kebayang enggak, Bu? Ada orang yang pernah miskin sampai setingkat itu. Sekarang saya tanya, pernah enggak ibu datang tidak punya baju, cuman pakai sarung? Pernah enggak? Ibu itu harus banyak-banyak bersyukur, jangan terlalu banyak mengeluh makanya. Apalagi sering diperhatikan sama suami, dibeliin baju, dibeliin celana, dibeliin pakaian bagus, ya enggak? Tapi masih aja ngeluh sama siapa? Sama kehidupan. Ini ada orang hidup dulu ibu saya, dia datang belajar, cuma pakai apa? Akhirnya murid-murid yang ngelihat, itu semua orang tertuju tuh mata kepadanya. Ini orang gila, kenapa? Orang kita belajar bajunya rapi-rapi, kok dia cuma pakai apa? Gelondongan. Akhirnya dia pingin nanya tuh bapak saya, dia pingin nanya ke ulama tersebut. Cuman ulama itu kan karena diapit sama murid yang banyak, akhirnya dia nggak bisa ngerengsek ke depan. Dia cuma begini. Saya pengen nanya Syekh, saya pengen nanya gitu. Syekhnya dia lihat, ini orang kok asing banget gitu ya. Cuman karena syekhnya itu terlalu sibuk ngurusin orang-orang yang bertanya lain, akhirnya apa? Terlewat lah. Akhirnya syekh itu dia istighfar setiap malam, ya Allah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ada satu orang yang sangat ingin bertanya, tapi saya nggak bisa menjawabnya. Akhirnya dia bilang apa? Ya Allah, pertemukan saya besok kembali. Akhirnya benar datang lagi tuh orang, pakai apa? Pakai istri bilang apa? Suami saya meninggal. Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Padahal ini sekarang mau apa? Mau dibantu. Akhirnya istrinya itu juga dia nanya sama si guru. Kemarin ada apa dengan engkau dengan suami saya? Engkau dengan suami saya ada apa? Kok suami saya begitu habis ketemu sama engkau, wahai guru, suami saya nangis-nangis terus. Kok gimana ceritanya? Dia berdoa sepanjang malam bapak saya. Apa kata si laki-laki itu berdoa? Ya Allah, sebelum gubernur datang dan sebelum pasukan itu datang memaksa saya untuk menerima uang itu, matikan saya. Karena saking gak pengen untuk menerima apa? Dunia. Karena dia faham. Karena pembatal terbesar untuk cinta kepada Allah itu apa? Dunia. Ibu-ibu saya, ada orang-orang yang diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa menikmati hasil ketakwaan. Ibu kan kadang-kadang doa, ibu kan kadang-kadang sholat tahajud, minta apa? Minta rizki. Allah kasih. Dan itu pasti Allah akan tepati janjinya. Siapa yang berbuat kebaikan, maka Allah akan berikan apa? Balasan. Tetapi ada orang-orang yang diberikan kesempatan untuk menikmati dari hasil ketakwaannya, tetapi dia tolak untuk lebih memilih cinta kepada siapa? Allah. Itu ada orang-orang sampai seperti itu bapak saya. Sampai akhirnya gurunya, kenapa? Apa dia berdoa? Ya Allah, sebelum gubernur datang, maka matikan siapa? Saya. Benar, sebelum gubernur datang, suaminya apa? Meninggal. Dia pulang membawa sebongkah kolbu yang penuh dengan cinta kepada siapa? Allah. Makanya kata Imam Al-Mawardi, ibu saya itu ada satu bahasa. Lebih baik siapa? Orang kaya atau orang miskin? Kata Imam Al-Mawardi, orang siapa? Orang miskin. Dari beberapa sudut yang bisa kita sebutkan. Kenapa? Karena kemiskinan
itu dia tidak memiliki sentral kebencian. Karena kalau kita lihat orang miskin, ada nggak orang hasad sama orang miskin? Nggak ada ya. Kok miskin banget ya, dengki anak sama dia? Mana ada orang dengki sama siapa? Orang miskin. Tapi biasanya kedengkian, kebencian, kehasadan itu berada di mana? Kekayaan. Makanya Sayyidina, kenapa Rasulullah memilih jadi orang miskin? Karena beliau tidak ingin menjadi sentral kebencian dan hasad siapa? Umat Islam. Jangan sampai nanti orang bilang begini, mentang-mentang Nabi kok kaya gitu. Mentang-mentang Rasul minta kekayaan cepat dikabulkan. Lah kita doa 1000 kali nggak dikabul-kabulin. Jangan sampai begitu. Padahal Rasulullah SAW sangat mungkin untuk apa? Minta kaya. Dan bahkan untuk mengkomersil dirinya menjadi kaya. Bisa atau tidak saya? Bisa. Beliau lahir dari nasab yang mulia. Jual aja nasabnya. Saya nasabnya nasab Ibrahim. Saya juga Nabi, saya juga Rasul. Punya mukjizat. Bisa keluarkan air. Jual itu untuk sampai apa? Kekayaan. Bisa atau tidak? Bisa. Tapi itu tidak dikomersil oleh siapa? Sayyidina. Supaya orang-orang Islam yang lainnya tidak dengki sama siapa? Rasulullah. Makanya ada kan murid dengki sama gurunya, karena gurunya apa? Kaya. Makanya mestinya guru-guru itu jangan kaya, harus apa? Miskin. Baik. Barakallahu fiik. Nah, jadi ibu-ibu, apa saya katakan tadi? Bahwa ulama-ulama salaf itu mereka banyak apa? Puasa. Untuk memotong jalur nafsu dan syahwat serta birahi. Baik. Ya kalau kita telusuri, kita sampai jam berapa, Khi? Sampai jam berapa? Jam 11. Oh, baik. Sampai jam 11 ya? Atau setengah 11 lah ya? Ya. Ibu-ibunya capek duduk kayaknya ya. Baik, ibu-ibu, saya sebutkan tadi apa? Bahwa ulama-ulama salaf kita itu adalah orang-orang yang banyak puasa. Ya maka kita harus apa? Kita harus punya semangat untuk itu. Kalau kita urut-urut ibu-ibu saya, itu mereka dari kalangan para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, itu mereka ahli-ahli puasa. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Itu setiap Sayyidina Rasulullah setiap nanya pagi hari itu kan suka nanya Rasulullah ya, siapa yang sedekah hari ini? Ana ya Rasulullah. Siapa? Abu Bakar. Siapa yang menjenguk orang sakit hari ini? Ana ya Rasulullah. Siapa? Abu Bakar. Yang puasa hari ini siapa? Ana ya Rasulullah. Siapa? Berarti Abu Bakar adalah orang yang banyak puasa. Makanya kaya-kayanya Abu Bakar itu bukan tipe orang yang kaya menikmati kekayaan, bukan. Kekayaan yang beliau miliki itu adalah untuk selalu pusarnya itu apa? Kepentingan Islam. Dan itu juga yang tampak dari Sayyidina sallallahu alaihi. Coba antum lihat itu ibu-ibu saya. Tahu nggak kisah ketika Nabi datang di Madinah itu kan? Hijrah dari Mekah ke mana? Ke Madinah. Yang paling pertama dibangun oleh Rasulullah sampai di Madinah, apa yang dibangun? Apa ibu? Masjid. Rumah atau masjid? Kalau kira-kira ustadz datang di satu perkampungan, yang dibangun rumah atau masjid biasanya? Tempat tinggal biasanya. Karena itu penting, itu wajib itu buat keluarga, ya enggak? Sayyidina sallallahu alaihi wasallam, beliau datang ke situ, yang difikirkan pertama kali oleh Sayyidina itu apa? Masjid. Dan istri beliau ditinggal di mana? Di Mekah. Itu beliau datang sendiri kan sama siapa? Abu Bakar. Dan bangun itu sekian bulan itu bangun apa? Masjid. Masjid yang dibangun pertama kali Masjid Kuba. Setelah itu baru beliau Masjid Madinah. Beliau beli tanah dari dua anak yatim. Siapa namanya? Suhail sama Sahal. Jadi ceritanya Masjid Nabawi itu dulu punya tanah siapa? Orang anak yatim di bawah asuhan seorang sahabat bernama Sa'ad ibnu Zurarah. Sahal sama Suhail. Datanglah Sayyidina di situ pingin bangun masjid sentral. Dan uniknya bapak saya, yang dipersaudarakan sama Rasulullah di Madinah itu cuma 90 orang. Tetapi 90 orang ini mampu menguasai apa? Sekarang kita mayoritas Islam di satu negeri menguasai enggak? La ilaha illallah. Maksiat apa yang pernah kita lakukan? Sampai kita jumlahnya besar tapi kita enggak punya kekuatan. Padahal Nabi itu cuma 90 orang awalnya. Tapi mampu menguasai apa? Madinah. Beliau diangkat jadi pimpinan
orang-orang Yahudi di situ senang dengan hadirnya siapa? Sayyid. Makanya dai itu harus fokus dakwah. Fokus dakwah sampai orang Yahudi itu senang sama siapa? Islam. Menyadari bahwasanya hukum Islam itu yang paling apa? Paling adil, paling baik. Yang bisa memberikan kebaikan untuk segenap manusia. Coba sekarang hukum yang tegak. Hukum yang tegak itu kan kebaikannya cuma berporos di satu pusat. Orang kaya, yang miskin tetap aja miskin. Yang kuat mah kuat, tetap aja menindas. Orang yang lemah, minoritas selalu tertindas. Saya ingin kembali Bapak saya. Yang pertama kali dibuat oleh Sayyidina apa? Mas Mazid. Ini menunjukkan bahwa selalu tentang proses amaliyah mereka itu selalu tentang kepentingan apa? Agama Islam. Nah sekarang kita di mana dari mereka? Beliau bangun masjid. Bahkan itu minta beliau Sayyidina dari anak yatim. Itu bilang apa Rasulullah? Wahai engkau, 2 orang, Sahal sama Suhail. Aku pingin beli ini tanah. Buat apa ya Rasulullah? Anak yatim, Bapak, anak yatim. Kecil, anak yatim. Dia minta tanah itu untuk dibangun apa, Mas? Masjid. Saya beli, kata Rasulullah. Apa kata 2 anak yatim itu? Ya Rasulullah, kalau tentang soal masalah bangun masjid, ini pakai aja tanah ini. Saya kasih, Bang. 2 anak ya yatim. Coba lihat, anak yatim pun, dia yatim, tapi tetap poros pemikirannya itu apa? Kepentingan Islam. Lah kita sekarang ibu-ibu punya uang, punya segala macam, hanya untuk beberapa infak, untuk pengajian, untuk apa, pelit banget gitu loh. Mana nilai perjuangan kita untuk apa? Untuk Islam. Ya. Akhirnya ya udah. Akhirnya apa kata Sayyidina? Enggak, aku pengen bayar, kata Rasulullah. Ya udah, dibayar sama Nabi. Bangun Mas. Nah setelah Masjid Madinah itu terbangun, baru beliau bikin apa? Rumah di sekitar Masjid Nabawi. Barulah beliau panggil keluarganya. Tinggal di mana? Di Madinah. Nah, jadi mereka siapa tadi saya katakan? Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Ditanya sama Nabi, siapa yang puasa hari ini? Saya. Besok ditanya lagi, siapa yang puasa hari ini? Saya. Berarti Abu Bakar orang yang apa? Banyak puasa. Siapa lagi? Sayyidatina Aisyah. Istri siapa? Rasulullah. Beliau adalah tipe istri yang banyak puasa. Makanya saya bilang sama ibu-ibu itu kalau mau disenengin suami, banyak-banyak puasa. Jangan dikit-dikit minta uang buat makan. Tahu suami gaji sekian. Bang, nggak pernah ngajak kita traktir makan, Bang. Besok ingetin lagi. Bang, traktir apa? Ya kan? Itu aja diingetin sama siapa? Sama suaminya. Coba kalau lihat suami, besok ditanya, "Dek, uang yang kemarin saya kasih 200.000 masih enggak? Masih utuh tuh." Wis, masih utuh. Berapa? Seminggu. Jadi nggak pernah jajan. Jadi apa? Puasa terus kan gitu kan? Senang suami kayak gitu kan? Tapi antum juga jangan begitulah. Ini bukan nyuruh suami jadi pelit ya. Tapi nyuruh istri agar apa? Agar irit. Istri apa? Suaminya loyal, istri hemat, kan cakep kayak begitu kan? Ya udah, akhirnya apa? Sayyidatina Aisyah juga dikenal apa? Rajin puasa. Istri Nabi Sayyidina juga siapa? Hafsah. Rajin puasa. Hafsah anak siapa? Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu taala. Dan uniknya beliau ini apa? Beliau rajin puasa, beliau rajin sholat malam, sampai kemungkinan tidak diketahui oleh siapa? Rasul. Kalau ibu-ibu puasa, ditanya sama suami, makan yuk? Enggak, Neng lagi puasa. Tapi ini ada Hafsah puasa bertahun-tahun, hampir tidak diketahui oleh siapa? La ilaha illallah. Coba, gimana dia menyembunyikan puasanya? Di hadapan siapa? Suami? Makanya kan pernah suatu hari Sayyidina kan pernah mentolak siapa? Hafsah. Ya, pernah mentolak Hafsah berapa? Sekali anak nggak tahu sebabnya kenapa. Rasulullah mentolak siapa? Hafsah. Akhirnya Sidina Jibril alaihi salam turun dari langit, bertemu dengan siapa? Rasul. Hanya demi untuk membela siapa? Hafsah. Makanya kan dulu pernah Rasulullah kan menghajar beberapa istrinya, sampai Hafsah juga pulang rumah itu. Sampai Umar bin Khattab juga kesal sama siapa? Sama anaknya. Bilang apa?
kamu kenapa sama Rasulullah? Kenapa sampai Rasulullah itu menyendiri begitu? Kamu butuh uang, karena kan dulu pernah istri-istri Nabi itu minta tambahan uang belanja. Akhirnya Allah berikan pilihan, dua pilihan. Kamu pilih Rasul atau pilih ditambah uang belanja. Kalau kamu pilih dunia, apa kata Allah? Saya janjikan saya akan berikan kamu dunia. Tapi siapa yang memilih Rasul, maka itulah pilihan yang terbaik. Akhirnya serentak istri-istri itu pilih apa? Saya memilih Rasulullah. Makanya ya sama seperti Sayyidatina Aisyah itu selalu sabar dengan keadaan. Memang itu pilihan hidupnya. Makanya pernah sampai satu hari ibu saya, beliau tidak punya makanan kecuali apa? Cuka. Pernah Rasulullah pulang, Aisyah, ada makanan enggak Aisyah? Ada ya Rasulullah. Lauk ada enggak lauk? Enggak ada ya Rasulullah. Apa yang ada? Cuka. Cuka. Seperempat. Jadi dulu orang Arab itu suka bikin cuka, Pak. Ya, cuka dari buah atau dari apa? Ya, bukan cuka dari ini ya, cuka dari buah atau apalah buah-buahan suka. Nanti biasanya ditemenin jadi apa? Jadi lauk makan gitu. Akhirnya Rasulullah bilang apa? Karena sedih melihat istrinya, bilang apa? Gak ada lauk kecuali cuka. Apa kata Sayyidina? Tidak ada lauk yang paling enak di dunia ini melebihi enaknya apa? Cuka. Akhirnya Aisyah yang mengatakan apa? Ya Allah, tidak pernah saya cicipi makanan yang paling enak itu melebihi apa? Cuka. Makanya kalau makan cuka aja lauknya. Sampai Anas bin Malik itu bilang apa? Saya nggak pernah makan makanan paling enak melebihi apa? Padahal banyak makanan lebih enak. Tapi itulah kecintaan mereka kepada Sayyidina Rasul. Ketika Rasulullah suka cuka, itu mereka para sahabat nggak ada alasan untuk membenci cuka. Karena Rasulullah suka cuka. Hampir-hampir mereka makan setiap hari pakai apa? Pakai cuka. Sallallahu alaihi wasallam. Memang mahabbah itu harus diasah ibu-ibu. Harus dilatih cinta kepada Rasulullah. Sampai engkau itu berfeeling, sampai hatimu itu berdetak cinta kepada Sayyidina. Siapa yang hari ini ketika disebut nama Nabi Muhammad, kemudian hati kita berdetak? Cinta, kemudian rindu, ingin apa? Bertemu. Sebagaimana orang ketika disebut nama si fulan, sebagaimana seorang fulanah disebut nggak jelas, ya kan? Lebih baik cukupin aja sama yang satu. Udah rajin sholat malam, setiap siang ditanya, Dik makan bakso Dik? Enggak.
Neng lagi apa? Puasa. Wah, cakep udah nih. Daripada nyari istri baru ya kan, gak jelas nanti, daripada matre kan gitu kan. Oh, udah ini cukupnya satu. La ilaha illallah. Disayang sama siapa? Suami. Sampai muridnya Ibunda Hafsah itu bercerita, Nafi', apa kata Nafi'? Matat Hafsatu hatta ma tuftir. Ibunda Hafsah meninggal, wafat, sedangkan beliau itu belum apa? Belum berbuka. Jadi beliau wafat dalam keadaan apa? Puasa. Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu bercerita tentang seseorang bernama Abu Talha. Abu Talha siapa? Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Anas bin Malik? Abu Talha, saking seringnya beliau puasa, itu saya tidak pernah melihat dia berbuka kecuali di 2 waktu. Kecuali di 2 waktu. 2 waktu apa? Idul Fitri sama Idul Adha. Karena waktu itu nggak boleh apa? Nggak boleh puasa. Selain daripada itu, aku melihat Abu Talha selalu dalam keadaan apa? La ilaha illallah. Kita tidak dikenal puasa kecuali puasa apa? Puasa Ramadan. Senin Kamis jarang, kita Yaumul Bid jarang, gitu. Makanya nanti kan ada pintu tuh khusus orang puasa masuk. Namanya pintu apa? Pintu Ar-Rayyan. Itu bahasa ketika Allah memanggil, aina shaimun? Mana kalian orang-orang yang sering? Saya nggak tahu nih kalau yang cuma puasa Ramadan itu. Mana orang yang puasa Ramadan? Nah, orang Ramadan itu wajib hukumnya. Nah, kita nih kira-kira masuk nggak lewat pintu Ar-Rayyan, Bapak saya? Karena yang akan masuk itu orang-orang yang sering puasa gitu. Dipanggil sama Allah sampai nanti begitu orang-orang yang sering puasa ini masuk, kemudian ditutup oleh Allah. Falam yadkhul minhu ahad. Sampai tidak ada boleh lagi orang masuk satu. Karena itu pintu khusus untuk siapa? Orang-orang yang ya harapan kita sih cuman amin ya rabbal alamin, yang cuman puasa bulan suci Ramadan. Udah puasa bulan suci Ramadan dirusak pula. Apalagi yang suka ngerusak apa? Ada itu sampai nggak pernah puasa, bulan Ramadan juga nggak puasa. Wah, itu durjana itu. Baik. Makanya keutamaan Ramadan itu berikut ibu saya. Ramadan, salah satu keutamaan bulan suci Ramadan apa dalam hadis? Syahran la yanqusan. Ada 2 bulan yang tidak pernah terhitung kurang. Selalu dihitung apa? Sempurna. Makanya nih ibu-ibu, sekarang kita tinggal berapa hari nih masuk? 10 hari. 10 hari lebih lah ya. 7 hari. Ya. Sekarang ibu-ibu mantapkan batin, sadarkan diri bahwasanya kita mau masuk bulan suci Ramadan. Jadi mulai dari sekarang, tetapkan agenda, bikin agenda. Persiapkan doa-doa terbaik. Apa nanti yang ingin ibu panjatkan? Sedekah. Siapkan sekarang, punya uang 300.000. Simpan di lemari. Ini khusus untuk bulan suci Ramadan. Taruhlah setiap malam 2.000. Kalau 1 bulan jadi berapa? Berapa? 60.000. Ya Allah, masa pelit banget 60.000. Ya masa dari nanti kita sedekah setiap malam, masa enggak ada bertepatan sama Lailatul Qadar kan? Dari malam pertama loh ibu. Nanti 2.000 sampai malam ketiga 30. Insya Allah kalau bertepatan dengan Lailatul Qadar 2.000 terhitung selama berapa tahun? 83 tahun. 1.000 bu. Setelah itu enggak mau sedekah. Ya jangan belagu juga 2.000. Nanti masuk datang Ramadan 2.000 diperlihatkan ke orang. Maksudnya ada orang masalahnya 50.000 kadang-kadang. Ya. Jadi 2.000, 60.000 siapin. Nanti insya Allah mungkin 2.000 itu ada yang bertepatan dengan malam Lailatul Qadar. Baca Al-Quran, persiapkan sekarang. Tidak mesti harus khotam. Yang penting setiap malam itu rutinkan itu, tadarus baca Al-Quran. Ada yang bertepatan dengan malam 3 ayat saja. Berarti 3 ayat itu kehitung berapa? Selama 1.000 bulan. Apalagi kalau orangnya khotam, berarti khotam sekali terhitung selama 1.000. La ilaha illallah. Keutamaan. Makanya kata Sayyidina, ada 2 bulan yang tidak pernah terhitung kurang. Syahrah Idin. Itu 2 bulan hari raya. Hari raya Idul Fitri berarti bulan apa? Bulan Ramadan. Hari raya Idul Adha berarti bulan Zulhijjah. Mau kita puasa 28, dihitung sempurna oleh Allah 30. Mau puasa kita 29, tetap dihitung sempurna oleh Allah 30. Makanya ibu-ibu pasang azam yang kuat dari hari ini. Ya Allah,
saya ingin berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Ingin puasa, ingin sempurnakan diri di situ, ingin berdoa, ingin taubat di situ. Setidaknya dengan azam yang kuat ini, kalaupun qadarullah, ibu haid misalkan, di awal bulan suci Ramadan, berarti sudah dihitung apa? Sempurna. Kalaupun nanti ibu misalkan cuma dapat puasa berapa? 10 hari, selainnya itu apa? Haid misalkan. Dan tidak sempat untuk puasa misalkan. Berarti 10 hari, tapi tetap Allah hitung apa? Sempurna. Ini keutamaan Ramadan luar biasa. Makanya itulah mereka, para salaf itu benar-benar berlomba-lomba di bulan suci Ramadan karena melihat sebuah apa? Sebuah obral pahala yang besar-besaran dan juga pengampunan dosa dan juga menempah akhlak. Di situ kita bisa banyak belajar banyak hal, merasakan kemiskinan orang, merasakan butuhnya orang, merasakan laparnya orang, hausnya orang miskin. Itu di mana? Jadi puasa di bulan suci Ramadan. Itu Nafi bercerita, Hafsah beliau wafat dalam keadaan apa? Belum berbuka. Abu Talhah tidak pernah terlihat berbuka kecuali di 2 hari raya. Selainnya itu apa? Puasa. Imam Ibnu Abi Mulaikah, anak dari Asma. Asma punya suami Az-Zubair. Anaknya disebut apa? Ibnu Zubair. Sering dipanggil Ibnu Zubair. Anaknya Asma radhiyallahu taala anha. Asma ini anak siapa? Anaknya Abu Bakar As-Siddiq, saudari sama siapa? Sama Aisyah. Ya. Satu ayah ya. Asma punya anak Ibnu Zubair. Dan luar biasanya Ibnu Zubair ini luar biasa. Dia punya rutinitas setiap 1 pekan itu apa? Puasa. Dan setiap dia puasa itu dia selalu menyelamatkan puasanya itu di mana? Di masjid. Sampai-sampai dia dibilang apa bapak saya? Hammamul masjid. Dia dibilang apa? Burung masjid. Jadi selama dia puasa itu selalu di mana? Di masjid. Lah, antum di mana puasa? Bismillah. Kita puasa sore hari buka apa? Cari bukaan. Gimana mau tahan puasanya? Lihat yang bening, lihat yang pendek, lihat aurat segala macam sambil cari apa? Cari buka. Dulu kalau Ibnu Zubair puasanya itu menetap di mana? Di masjid. Karena begitulah cara kita untuk menjaga pahala. Ini juga emak-emak ini kalau cari bukaan itu di situ ya kadang-kadang. Seksinya luar biasa. Kadang-kadang dia cuma pakai baju apa tuh? Baju dress tidur dia pakai. Cari bukaan. Gimana kita laki-laki mau tahan apa? Tahan pahala puasa. Makanya ada bagusnya kalau pasar itu cuma isinya laki-laki. Baik. Wa qala Huns bin Al-Haris, ra'aitul aswad ibn Yazid wa qad zahabat ihda aynayhi min as-sawm. Ada seorang ulama bernama Al-Aswad ibn Yazid. Apa kata Huns bin Al-Haris? Beliau bercerita, Al-Aswad ibn Yazid puasa itu sampai matanya lepas. Saking banyaknya. Karena orang puasa itu kan begitu. Orang kalau banyak puasa kan biasanya blok matanya ya. Kurus, ceking gitu. Apalagi ditambah sholat malam. Hitam tuh apa? Mata. Sampai matanya lepas. Karena saking banyaknya puasa. Kira-kira nih ibu-ibu, terkesannya memaksakan diri atau gimana ya? Sampai ada juga Al-Aswad diceritakan bahwa setiap dia puasa, itu kalau dia Imam Al-Aswad itu kalau safar itu tetap puasa. Ini sekarang kalau saya tanya nih, kalau dalam keadaan safar lebih baik apa? Puasa atau berbuka? Ibu-ibu, kalau kita lagi safar lebih baik apa? Berbuka atau puasa? Hah? Wah, ibu-ibu nggak ada suaranya ini. Lemas ini. Kita pulang, Bu. Subhanallah hamdik. Puasa atau berbuka? Oh, khilaf. Ada puasa, ada berbuka. Ya, dilihat keadaannya, Ibu. Kalau misalkan keadaannya kuat, dengan puasa itu tidak berdampak apa-apa, berarti lebih baik wa antasumu khairul lakum. Tapi kalau misalkan dengan puasa dia lemah di safar, mungkin ribat atau riuh atau capek atau haus segala macam lelah ya, maka lebih baik apa? Nah, Imam Al-Aswad itu setiap safar itu selalu memilih untuk apa? Dan dia punya pekerjaan unik. Jadi begitu dia puasa, dia pergi ke tengah terik matahari, dia jemur dirinya. Asyhadu an la ilaha illallah. Ini dalam keadaan apa?
Puasa dan hausnya luar biasa. Sampai disebutkan dia punya kulit itu namanya buat padang bukit kan, padang pasir. Itu kulitnya sampai melepuh, memerah. Dia bakar dirinya di bawah terik matahari. Ini saya baca kisah ini tapi sahih kisahnya. Dilakukan oleh ulama. Memang saya cari-cari alasannya itu sampai ada muridnya Alqamah nama muridnya. Dia bertanya, "Wahai Imam, lima tu'azzib ajsada?" Jasada. Atau jisma. Kenapa engkau menyiksa fisikmu? Sampai seperti itu engkau menyiksa diri. Padahal Imam Al-Aswad itu sudah tua. Sudah tua. Apa kata Imam Al-Aswad Ibn Yazid? Kamu melihat saya menyakiti diri sendiri. Sementara saya merasakan di bawah teriknya panas ini apa? Kedamaian dan keteduhan. Jadi ilmu mereka itu bukan lagi ilmu zahir, Bapak saya. Jadi batin mereka itu sudah merasakan kedinginan, tidak lagi merasakan panas. Lah kalau kita yang masih zahir ya orang jemur ya panas. Tapi kalau orang yang batinnya sudah sampai kecapean berikut itu nggak bisa lagi merasakan panas karena dia sudah terbumbung dengan cinta, terbumbung dengan rindu. Ketemu dengan siapa? Karena kan orang yang banyak puasa salah satu keutamaannya apa? Bertemu dengan Allah secara langsung. Makanya beliau punya quotes, punya kata-kata yang bagus itu Imam Al-Aswad. Apa kata Imam? Man arada ar-rahata taraka ar-rahata. Siapa yang ingin rehat, maka dia harus meninggalkan rehat. Siapa yang ingin istirahat, maka dia harus meninggalkan istirahat. Siapa yang ingin istirahat di akhirat nanti, maka dia harus meninggalkan banyak istirahat di mana? Di dunia. Ya, harus banyak ibadah, harus capek dengan ibadah, harus lelah dengan ibadah, harus panas dengan apa? Ibadah. Supaya nanti Allah berikan istirahat di akhirat. Itu ulama-ulama kita, ibu-ibu saya. Ulama-ulama kita luar biasa di dalam apa? Dalam puasa. Tayyib. Makanya Abu Dzar ini sesuai dengan nasihat Abu Dzar. Abu Dzar itu pernah menasihati begini. Abu Dzaril Ghifari radhiyallahu taala anhu. Apa kata Imam? Ayyuhan nas, wahai kalian manusia, inni lakum nasih. Aku ingin memberikan kalian nasihat. Wa inni alaikum syafiq. Aku ini kasihan sama kalian. Abu Dzar itu kasihan sama kita. Ingin berikan kita nasihat. Apa kata Imam? Sallu fi zulmatil laili li wahsyatil qubur. Salatlah di malam hari untuk menggantikan gelap ngerinya dalam kubur. Makanya siapa yang ingin kuburannya terang, maka dia harus menggantinya dengan sering-sering bangun di kegelapan malam. Dan jangan nyalain lampu. Kalau bisa gelap. Dalam keadaan gelap kita apa? Salat. Nanti untuk menggantikan gelap itu dengan terang di mana? Di kubur. Kemudian yang kedua apa kata Imam? Wasumu fid dunya li harri yaumin nusyur. Dan puasalah kalian berpanas, berhaus, berdahaga, berlapar untuk menggantikan panasnya padang mahsyar. Siapa yang sering kehausan, kepanasan, maka nanti Allah akan ganti panasnya padang mahsyar dengan apa? Dingin. Jadi saat orang berpeluh mungkin antum enggak berpeluh. Karena sering puasa. Ya, tayyib. Wa tasaddaqu makhafata yaumin asir. Dan bersedekahlah kalian untuk mengganti rasa takut menghadapi hari pembalasan. Karena ketika orang mengeluarkan uang itu takut nggak Pak? Ya, keluarin nggak ya? Apalagi mungkin 100.000 ya kan? Aduh, 100.000 nih. Tapi kalau soal duduk di kafe beli ayam bakar, beli pisang bakar, nggak pernah tuh perhitungan. Tapi kalau soal sedekah 50.000 tuh gede banget gitu. Gede banget. Apalagi orang kaya punya 500 juta. Kira-kira mau dikeluarin setengahnya enggak? 1 miliar, misalkan setengahnya berapa? 500 juta. Makanya kita senang jadi orang miskin. Orang miskin punya 100.000, keluar 50.000. Berarti dia sudah sedekah tuh 50%. Orang kaya punya 1 miliar, mau enggak sedekah 50%? Enggak mau pasti kan 500 juta. Lah kalau orang miskin punya uang 100.000, cuman dikeluarin berapa? 50.000, sudah 50%. Nah itu untungnya di orang miskin. Makanya orang miskin itu senang, santai hidupnya. Nanti di akhirat ditanya tidak banyak. Lah orang kaya itu harus butuh 70.000 tahun dia ditanya tentang seluruh amalannya. La ilaha illallah. 50.000 tahun Pak ditanya. Lah orang miskin mana? Orang miskin ya Allah
nggak ada harta. Oh ya udah nggak ditanya, masuk. Kamu siapa? Wah ini kaya orang Bogor ini. Orang Bogor kaya ini. Ditanya, tidak bergeser kakinya selama 50.000 tahun. Sedetail itu Allah akan tentang harta. Ini ada orang pingin kaya, nggak takut untuk ditanya detailnya dapat dari mana. Padahal dari riba, dari apa segala macam. Apa kata Sayyidina Abu Dzar? Wasumu ay watasaddaqu makhafata yaumin asir. Bersedekahlah kalian untuk mengganti rasa takut deg-degan menghadapi hari apa? Pembalasan. Sebagaimana takutnya kita melepas apa? Uang sedekah. Dan dulu mereka, ibu-ibu saya, sampai mereka menangis dulu. Sampai mereka menangisi diri ketika mereka tidak lagi bisa apa? Puasa. Ini banyak kisah-kisah, ini saya bacakan ya. Ini semoga jadi motivasi untuk kita. Ada seorang bernama Amir bin Qais. Qatadah bercerita, ada seorang bernama Amir bin Qais. Di detik-detik wafatnya, sakratul maut. Makanya ulama-ulama dulu itu kalaupun sakratul maut itu akalnya itu masih terjaga. Makanya gimana ceritanya? Ada orang gila disebut jadi wali. Dahulu orang-orang salaf, wali-walinya Allah itu sampai sakratul maut, yang umumnya kita akal kita itu hilang, mereka itu tetap terjaga akalnya. Jadi mau sakratul maut itu mereka itu tetap apa? Kalau kita kan umumnya kalau sakratul maut kan hilang kesadaran biasanya. Ya udah tinggal nunggu selesai aja gitu. Tapi kalau mereka tuh masih bisa ngomong, masih nasihat. Itu tiba-tiba deras air matanya menangis. Faqila lahu ma yubkik. Ditanya, "Kenapa engkau menangis?" Perhatikan ucapan beliau ya. Ini dalam keadaan apa? Menghadapi kematian. Apa kata beliau? Ma abki jaza'an minal maut. Aku tidak menangis karena takut mati, bukan. Wala hirsan ala dunya, dan aku tidak nangis karena takut meninggalkan dunia, bukan. Walakin abki ala dhama'il hawajir. Tetapi yang aku tangisi adalah tidak lagi bisa merasakan kering dan panasnya kerongkongan. Itu dengan apa? Puasa. Berarti yang ditangisi dirinya adalah kalau mati nggak bisa lagi puasa. Kalau kita begitu 15 Ramadan, pengen cepat-cepat lebaran kalau kita kan. Ya, oh lebaran nih cepet nih, siapin baju, siapin makanan, bikin kue segala macam. Ya enggak, Bu? Sampai lupa apa iktikaf, persiapan pulang kampung. Ya enggak, Bu? Ya, jangan diam-diam ibu-ibu ya. Karena kita benar semua kan? Nah, apa? Walakin abki ala dhama'il hawajir. Tetapi aku menangis karena tidak lagi bisa merasakan panasnya kering kerongkong. Wa ala qiyamil laili fi syita, dan aku tidak lagi bisa merasakan sengatan dinginnya malam ketika bangun sholat. Itulah yang ditangisi oleh beliau. Siapa? Imam Amir bin Qais. Ada lagi Amir bin Abdullah. Ketika detik-detik beliau mau wafat, beliau juga deras air matanya keluar, menangis. Ditanya kepada beliau, "Ma yubki, kenapa engkau menangis?" "Hadzal mautu ghayatus sa'in." Aku enggak nangis karena takut mati, karena orang itu pasti akan mati. Yang aku tangisi adalah karena kematian itu adalah ujung daripada apa? Kehidupan. Yang aku tidak lagi bisa untuk beramal. Yang aku tidak lagi bisa untuk berbuat apa-apa. Karena udah kembali ke negeri akhirat. Tinggal memetik hasil. Kalau kurang ya kurang. Kalau banyak ya banyak. Kalau sempurna ya sempurna. Wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan sesungguhnya kita adalah milik Allah dan kita akan kembali kepadanya. Wallahi ma abki jaza'an minal maut. Demi Allah aku tidak menangis karena takut kematian. Walakinni abki ala harrin nahar. Aku menangis karena aku tidak lagi bisa merasakan panasnya matahari. Apa maksudnya? Puasa. Makanya kata Abu Hurairah, puasa di musim dingin itu adalah ghanimah. Karena orang biasanya kalau lagi musim panas, rajin puasa enggak? Rajin minum es biasanya. Kalau lagi musim panas. Makanya kalau lagi musim dingin, perbanyak puasa. Karena kondisi lagi segar. Apalagi Bogor. Mana ada Bogor panas? Hujan mulu dah. Dengan hujan mulu dah, cari es selalu. Apalagi sekarang banyak tuh teh-teh manis di pinggir jalan itu. Makanya kata Imam Abu Hurairah, puasa di musim dingin itu kita dapat apa? Ghanimah. Karena kalau musim panas kan jarang-jarang orang mau puasa.
Yang aku tangisi tidak bisa lagi merasakan panasnya apa? Matahari siang. Wa bardil lail, tidak bisa lagi merasakan dinginnya malam. Salat tahajud. Wa baka ahadus salafi bukaan syadidan indal maut. Dan seorang salafus saleh menangis dengan histeris, menangis dengan sejadi-jadinya ketika kematian datang. Faqila lahu fi zalika faqal. Ditanya kepada beliau, "Kenapa engkau menangis?" "Ma abki illa ala an yasuma as-shaimuna lillahi wa lastu fihim." Aku tidak menangis kecuali karena aku menangisi diriku ketika orang-orang berpuasa sedangkan aku tidak ada di situ. Makanya yang ditangisi oleh orang-orang yang akan meninggal itu adalah apa? Ketika orang bertemu dengan bulan suci Ramadan dan orang berpuasa di situ sementara nama kita tidak ada di situ. Baik. Kemudian apa kata beliau? Wa yusallil musalluna wa lastu fihim. Dan salatlah orang-orang yang salat sedangkan aku tidak ada di saf itu. Karena aku akan meninggal. Wa yazkurahu zakirun wa lastu fihim. Dan berzikirlah orang-orang yang berzikir sedangkan aku tidak ada di majelis itu. Falizalika alladzi abkani. Itulah membuat aku menangis. Jadi buat beliau nangis itu apa? Enggak bisa puasa, enggak bisa sholat, sama enggak bisa hadir di majelis. Itu 3 hal. Kalau kita wafat nangis apa? Ya pasti takut kan kehilangan ya, harta dan segala macam, ingat harta dan segala macam. Imam Ibnu Sirin itu punya amalan, ibu-ibu saya, punya amalan puasa sehari berbuka sehari. Puasa sehari berbuka sehari. Puasa apa berarti ini? Puasa Daud. Tapi jangan salah. Kalau kita lagi posisi berbuka, ngantemin biasanya. Balas dendam, beli makanan ini, beli minuman ini. Kalau lagi tidak puasa, karena besok mau puasa. Ada orang begitu sebelum Ramadan, dia puas-puaskan dirinya makan. Imam Ibnu Sirin punya amalan puasa sehari berbuka sehari. Tapi saat beliau tidak puasa, makannya cuman sarapan. Dan makan yang kedua cuman pas makan sahur lagi. Besok puasanya puasa, tidak puasanya juga sedikit makan. Kita puasanya tidak puasa, tidak puasanya makan terus. Nah, itu kita ibu-ibu. Di mana kita dari mereka salafus saleh? Karena memang mereka memahami bahwasanya puasa itu ibadah besar, ibadah agung. Coba, la yasumu abdun yauman. Tidak berpuasa sehari seorang hamba fi sabilillah. Dia berpuasa karena Allah, di jalan Allah. Ikhlas sehari saja. Sehari loh ibu-ibu. Illa ba'adallahu an wajhahu anin nar. Kecuali Allah akan jauhkan dirinya dari neraka 70 kharifah. Itu sejauh perjalanan berapa tahun? 70 tahun. Kalau dia puasa 2 hari 140 tahun. Kalau dia puasa 3 hari, ya tinggal dilipatkan saja. Makanya orang yang sering puasa itu insya Allah terjaga dari neraka. Jangankan dari nerakanya, udara nerakanya untuk bisa dirasakan panas itu enggak ada. 70 tahun perjalanan loh, Allah jauhkan. Cuman dengan sehari, apalagi kalau mereka puasa seumur hidup. Coba. Harapan-harapan besar orang-orang yang ahli puasa. Nah sekarang kita ibu-ibu saya, kita punya waktu 30 hari untuk puasa. 70 tahun dikali 30 berapa? Berapa? 210 tahun. Allahu Akbar. Itu antum dijauhkan dari apa? Dari neraka. Dan juga dalam satu hadis, siapa yang puasa sehari, dia puasa karena Allah, ikhlas karena Allah, Allah akan jadikan bagi dia khondakon. Khondakon itu parit. Parit yang akan menghalangi dia dari apa? Neraka. Yang parit itu sejauh langit dan sehari apa? Puasa. Apalagi kalau misalkan 30 hari. Berarti 30 paritnya. Berarti 30 lipat sejauh langit dan bumi. Nah rugi ibu-ibu saya kalau kita tidak berbenah mulai dari sekarang untuk mengisi puasa kita dengan amalan-amalan dan ketaatan. Karena Sayyidina beliau bersabda, rubba sha'imin
laisa lahu illal ju' wal atas. Berapa banyak orang yang puasa cuman tidak ada baginya kecuali lapar dan matanya dijaga enggak, mulutnya dijaga enggak. Makanya kata saum itu apa kata saum? Al-imsak, menjaga, al-khuf atau al-kaf, yaitu menahan diri. Makanya kita puasa itu sejauh mana keberhasilan kita untuk mengontrol, meng-save diri. Bahkan ketika kita diserang sama orang, kita bilang apa? Ini so'im. Bahkan boleh dibesarkan suaranya. Kalau ibu-ibu misalkan ditantang sama ibu-ibu perumahan. Neng, kita debat, Neng. Apa bilang? Jawab aja, aku lagi puasa. Itu boleh dijaharkan. Itu manfaatnya kata para ulama ada dua. Supaya dia paham, pertama, kita tidak melawan bukan karena lemah, tapi karena lagi puasa. Kedua, kita kirim sinyal ke dia bahwa orang yang lagi puasa itu tidak boleh berkata kotor atau berkata jorok. Makanya boleh kalau orang lagi nantangin, kita bilang dengan besar, aku lagi puasa. Boleh. Ya, taib. Nah, puasa. Dari salafus saleh itu mereka sangat memahami dari agungnya apa? Puasa. Parit loh, satu parit sejauh langit dan bumi dijauhkan dari neraka. Dan Imam Ibnu Sirin tadi gimana? Puasa sehari, begitu tidak puasa makannya cuma berapa? Cuman sekali di pagi hari doang. Besoknya makan apa? Sahur. Dan besoknya puasa lagi. Dan yang paling penting ibu saya adalah mereka di dalam puasanya itu ikhlas sekali. Makanya di dalam upaya mereka menjaga keikhlasan itu, mereka apa? Menyembunyikan puasanya. Ya. Ibrahim bin Adham itu pernah beliau diajak makan, diundang makan, dan beliau tidak mengatakan dirinya sedang apa? Puasa. Ibrahim bin Adham. Dawud ibn Abi Hind pernah puasa 40 tahun. La ya'lamu bihi ahluhu. Tidak ada satu anggota keluarganya pun yang tahu kalau dia puasa selama berapa tahun? 40 tahun. Coba, bagaimana mereka menyembunyikan apa? Amal. Ini ada ustaz cerita, alhamdulillah sih Bu, suka puasa tuh hari Senin tuh. Ya, bukan masalahnya itu boleh atau enggak. Ya kita enggak bisa bedah hati orang ikhlas atau tidak. Tapi potensi ketika cerita, potensi besar untuk riya itu apa? Ada. Dan potensi untuk tidak riya itu ada pada menyembunyikan amal. Ya, baik. 40 tahun enggak ada keluarganya yang tahu. Dia bersedekah di setiap jalan selama berapa tahun? 40 tahun. Tidak ada keluarganya satu pun yang tahu dia sedekah selama 40 tahun di setiap ruas jalan. Zaidah ibn Qudamah, beliau berkata, Mansur ibn al-Mu'tamir. Ada seorang ulama bernama siapa? Mansur ibn al-Mu'tamir. Beliau berpuasa 40 tahun. Salat malam 40 tahun. Malamnya salat, siangnya apa? Puasa. Malamnya salat plus nangis. Selama berapa tahun? 40 tahun. Bapak saya. Sampai-sampai ibunya itu karena dia mendengar anaknya ini, Mansur ibn al-Mu'tamir ini dengar anaknya selalu setiap malam menangis. Apa kata ibunya? Kamu kenapa? Kamu mau bunuh diri? Selama 40 tahun. Itu begitu esok harinya, itu dia pakai celak mata, bibirnya disegarkan supaya tidak ada orang satupun yang tahu kalau dia sedang apa? Puasa. Dan agar tidak ada satu orang pun yang tahu kalau dia tadi malam sholat malam. Itu mereka bagaimana menyembunyikan diri di dalam beribadah. Baik. Nah, jadi itu ibu saya ya. Bagaimana ulama-ulama salaf kita itu adalah orang-orang yang apa? Orang-orang yang sangat rajin dan menjaga puasa karena mereka mengetahui tentang keutamaan dan keagungan puasa. Maka semoga kita dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Amin. Dan kita diberikan sehat, diberikan afiat, dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Marratan. Lagi. Karena di situ kita punya banyak waktu untuk minta maaf, minta ampun, minta taubat. Karena kita ini adalah hamba yang banyak dosa. Sementara man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Siapa yang puasa dengan penuh iman dan ikhlas, Allah akan ampuni dosa-dosa yang telah lewat. Kapan lagi kita punya waktu itu?
Makanya kalau kita sia-siakan waktu itu, loh kecewa sekali kita, Ibu. Ya. Celaka kita kalau kita Sayyidina juga bersabda, as-salatul khamsu, salat 5 waktu. Jadi kita di agama kita ini, Ibu, ada proses peleburan dosa. Proses peleburan dosa per hari, proses peleburan dosa per pekan, proses peleburan dosa per tahun. Per hari apa? As-salawatul khamsu, salat 5 waktu. Makanya orang yang salat dari maghrib ke isya itu peleburan dosa. Ya, kalau nggak salat ya nggak dapat. Apalagi kalau salat jamaah di mana? Di masjid. Datangnya sudah peleburan dosa. Langkahnya dihitung, diangkat derajatnya. Wudunya dari rumah juga dihitung kebaikan sempurna. Dia menunggu di situ. Makanya ibu yang salat di rumah itu biasakan. Habis salat maghrib misalkan, daripada ibu-ibu misalkan nonton YouTube dan segala macam, lebih baik aja ibu tetap di peraduan sholatnya, di sejadahnya, baca Quran, zikir kepada Allah sambil nunggu waktu isya. Karena penungguan dari maghrib ke isya itu dihitung sholat sempurna. Nah itu Allah leburkan dosa itu dari satu sholat ke satu sholat. Kemudian al-jumu'atu ilal jumu'ah, satu Jumat ke satu Jumat, itu juga proses peleburan. Kemudian wa Ramadan ila Ramadan, dari satu Ramadan ke Ramadan berikutnya. Itu Allah leburkan apa? Dosa-dosa dan kesalahan. Kurang apa lagi bagi siapa? Umat Rasulullah. Dan Allah sisipkan di 30 hari itu satu malam, Lailatul Qadar. Yang orang beribadah di situ sama dengan 1000 bulan. Nah, maka ibu-ibu saya, mulai dari sekarang kita siap-siap berbenah diri, sadar kita ya bahwa tinggal sekian hari kita akan masuk bulan suci Ramadan. Langkah-langkahnya apa? Taubat, istighfar, minta maaf kepada Allah agar hati ini lapang, agar hati ini dikuatkan oleh Allah. Karena salah satu yang membuat hati kita itu malas itu apa? Dosa dan maksiat. Dan semoga Allah bantu kita dan semoga Allah tolong kita untuk bagaimana kita bisa menghidupkan siang dan malam bulan suci Ramadan dengan ibadah-ibadah dan persembahan amalan-amalan yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ada pertanyaan ibu-ibu sebelum kita tutup? Kenapa Rasulullah mencarikan istrinya Hafsah? Afwan, ana enggak tahu ya. Iya. Apakah ibrah yang diambil dengan kisah tersebut? Dan padahal Hafsah sering, dan apakah ibrah yang diambil dengan kisah tersebut? Artinya bahwa sekelas rumah tangga Nabi saja itu pernah digoncang dengan apa? Masalah. Makanya anti kalau takut menikah karena takut masalah rumah tangga, celaka kita. Mana ada rumah tangga suci nggak pernah ada masalah. Masalah rumah tangga itu tentang soal bertahan, bukan tentang soal tidak ada masalah. Suami bertahan, istri bertahan, sampai nanti Allah yang akan bela, Allah yang akan tolong. Seperti siapa? Hafsah. Lalu bukan karena dicerai misalkan sama Nabi, kemudian apa? Lalu ya menggerutu, menyalahkan, ya Allah padahal saya sudah puasa sunnah banyak, padahal saya sudah surat malam, apa salah saya? Kok saya ditakdirkan berpisah dengan siapa? Rasulullah enggak, sampai Allah mengutus Jibril untuk membela siapa? Hafsah. Begitu ibu-ibu saya, kisah ibrahnya. Baik. Dan ibu-ibu juga kalau berharap punya suami seperti malaikat, enggak pernah punya salah. Nabi saja rumah tangganya pernah digoncang dengan masalah. Itu ibrahnya. Tinggal sekarang bagaimana penyelesaian persoalannya. Itu ibrahnya. Dan padahal Hafsah sering puasa sunnah dan sholat tahajud. Maka itu tadi saya bilang bahwa ada sepertinya Sayyidina di sini ada sepertinya bahwasanya Hafsah benar-benar menyembunyikan ibadahnya dari hadapan siapa? Rasulullah. Jadi sampai-sampai Rasulullah pun mungkin nggak tahu bagaimana tentang rajin puasanya Hafsah dan sholat malamnya Hafsah. Sampai harus Jibril yang ngasih tahu Sayyidina, kemudian dikembalikan oleh siapa? Rasulullah. Setelah itu bahwasanya Hafsah bersama Sayyidina itu akan berkumpul di mana? Di syurga. Baik. Bagaimana tata cara puasa sebelum datangnya ajaran Islam atau sebelum ada
Rasul. Puasa dulu itu nggak kayak puasa kita. Kalau kita kan berbuka, ya kan ada berbuka. Orang dulu puasanya itu kayak puasa wisol. Ya puasa wisol. Kadang cuman sekali makannya buat berbuka, buat sahur. Ada juga dulu puasa tidak boleh menyentuh pasangan. Oh, itu kan berat selama 30 hari misalkan. Berat ya. Makanya Allah berikan kemudahan. Alhamdulillah. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah ingin terhadap kalian itu kemudahan. Allah tidak ingin terhadap kalian kesulitan. Makanya Allah mudahkan. Boleh selama sebelum terbit fajar boleh untuk mendatangi pasangan. Alhamdulillah. Boleh makan dari maghrib ke sebelum terbit fajar. Alhamdulillah atas kemudahan ajaran Islam. Apakah ciri-ciri orang yang bertakwa? Kedua, apa pengertian emansipasi wanita menurut syariat? Ini kemana nih pertanyaannya, Ibu? Ciri orang yang bertakwa itu ya menjauhkan diri dari larangan-larangan Allah dan dekat dengan amal soleh dan ketaatan kepada Allah. Itu takwa. Menjalankan perintah, menjauhi larangan. Orang-orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang menyibukkan diri dengan amal-amal kebaikan. Wajib, sunnah. Menjauhkan diri dari mubah dan makruh. Menjauhkan diri dari makruh dan mengurangi diri dalam hal mubah. Itu ciri-ciri orang bertakwa. Ya. Dan dekat dengan Allah. Dengan banyak ibadah. Apakah boleh kita meminjam uang di bank ya yang syar'i, Ustaz, untuk membayar hutang karena hutangnya sudah lama? Pinjam uang untuk ibadah umroh. Ya kalau benar syar'i ya enggak apa-apa. Kalau benar syar'i ya Ibu ya. Ya alhamdulillah sekarang kita dimudahkan dengan beberapa lembaga-lembaga keuangan yang sudah menyadari pentingnya ada lembaga keuangan syariah. Dan beberapa waktu kemarin mungkin ya Wakil Presiden kita Ki Haji Ma'ruf Amin itu bergerilya untuk untuk mensukseskan sebagai suksesor untuk bagaimana negeri ini atau bank-bank ini memberikan peluang atau kesempatan untuk penyimpanan uang versi syariah. Dan itu kita dukung, alhamdulillah. Kemudahan artinya jangan kita kecilkan. Kalaupun ada kesalahan-kesalahan sedikit misalkan seperti ya taruhlah seperti BSI syariah dileburkan, dia punya saham menjadi satu dan pintunya menjadi satu, tata kelolanya menjadi satu. Ada satu-satu kesalahannya. Kata Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili, ya rahimahullah, Sulaiman Ar-Ruhaili rahimahullah. Jangan kecilkan. Artinya ini adalah tanda-tanda kekuatan umat Islam. Kesadaran orang untuk mau kembali ke sistem syariah. Kalau kita mau tuntut sempurna 100%, ya enggak ada lah. Pasti juga ada orang salah. Nah, salahnya bagaimana? Dinasihati. Makanya alhamdulillah ada praktisi-praktisi syariah seperti guru kita misalkan siapa? Dr. Irwandi masuk di beberapa lembaga. Dulu ada Bank BNI penasehat. Beliau salah satu yang menjadi salah satu tempat konsultasi beberapa petinggi-petinggi bank. Alhamdulillah. Makanya dakwah salaf ini luar biasa, manfaat bisa dirasakan oleh umat manusia. Dakwah sunnah ini. Alhamdulillah. Nah kalau memang benar syariah seperti PSI syariah misalkan dan yang lain ya yang berbasis syariah boleh ngutang di situ. Taib. Pinjam uang untuk ibadah umroh, jangan dipaksakan. Ya jangan dipaksakan. Sampai nanti misalkan ada. Taib. Ya kalau memang pengen banget dan memang mengetahui misalkan ada uang nanti ke depan, misalkan ada piutang, orang pernah ngutang, tapi mungkin orang itu belum ada uang, dia bisa nyahur misalkan di tanggal sekian. Ya nggak apa-apa, mungkin ngutang dulu buat umroh, buat nanti mungkin diganti dengan uang yang akan datang. Ya nggak apa-apa, tapi jangan paksakan diri. Dalam hal ya fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian semampu kalian. Baik. Wallahu a'lam bissawab. Ini bisa kita bahas Ibu-ibu. Semoga dari bahasan ini memberikan kita pemahaman yang utuh tentang bagaimana puasa ini adalah ibadah yang besar, ibadah yang agung. Maka hendaknya kita benar-benar mempersiapkan diri, sadar kita bahwa beberapa hari lagi masuk ke bulan suci Ramadan. Dan semoga kita dimudahkan oleh Allah untuk bertemu dan kita diberikan kekuatan, diberikan pertolongan oleh Allah untuk kita bisa sukses menjalankan puasa di bulan suci Ramadan dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin.
Yang hadir semoga terus diberikan kesehatan, diberikan afiat, dan melalui majelis ilmu ini ibu-ibu saya, kalau kita datang dengan ikhlas, kita jadikan majelis ilmu ini sebagai wasilah kita kepada Allah. Yang mungkin dari ibu-ibu saya ada keluarga yang masih sakit, semoga Allah sembuhkan. Yang mungkin dari ibu-ibu saya mungkin masih ada yang punya hutang, semoga Allah bayarkan hutangnya. Dan yang mungkin ibu-ibu saya di antaranya mungkin masih memiliki kesulitan-kesulitan, semoga Allah bukakan pintu-pintu kemudahan. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan sama-sama doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah.